Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita berada di bulan Rajab. Salah satu dari Ashhurul Hurum. Bulan yang mulia yang banyak memiliki keistimewaan. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna idatash syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah miftahus syuhur. Kunci bulan-bulan kebaikan. Karena setelah bulan Rajab disusul oleh bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, serta bulan Zulhijjah. Rajab juga dinamakan bulan Magfirah, bulan istighfar, bulan ampunan Allah. Karena pada bulan ini Allah membuka pintu ampunan atas dosa-dosa hambanya yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan introspeksi diri. Bacaan istighfar bulan Rajab sebagaimana terdapat pada rangkaian tata cara sholat sunnah Rajab setelah bangun dari sujud, setelah salam, yaitu Rabbik fir warham wa tajawaz amma ta'alamu fa innaka antal azizul a'zam. Bulan Rajab juga sebagai bulan riyadhah, bulan latihan, bulan kuda-kuda sebelum memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, di bulan Rajab dan bulan Syaban dianjurkan untuk lebih memperbanyak puasa dan sholat sunnah. Seperti yang diajarkan oleh guru agung kita. Pada awal Rajab, kita sholat sunnah 10 rakaat. Pada malam Kamis, pada malam Jumat pertama, kita disunahkan untuk sholat 12 rakaat. Yang diawali hari Kamisnya kita berpuasa. Di pertengahan bulan Rajab, kita pun sholat sunnah 10 rakaat. Begitu pula di hari akhir bulan Rajab, kita mendirikan sholat sunnah 10 rakaat. Jadi Rajab adalah pembuka. Sya'ban adalah penguatnya. Sedangkan bulan Ramadan adalah puncak, ya, puncaknya. Sebagai hakikat dari perjuangan melawan hawa nafsu. Dan yang teristimewa, wajib disyukuri oleh umat Islam adalah bulan Rajab malam Jumat pertama diturunkannya Nur Muhammad ke dalam rahim ibunya, yaitu Siti Aminah. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan malam Jumat pertama juga, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan di'irajkan dari Masjidil Aqsa
ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat di waktu secara langsung. Guru kita, Syekh Mursyid As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul Qadasallahu Sirah, menulis dalam kitabnya Fadil Syuhur, bulan Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf Ro, huruf Jim, dan huruf Ba. Huruf Ro diartikan sebagai ridwan, artinya keridhaan. Huruf Jim diartikan jud, artinya kedermawanan atau kemurahan hati. Dan huruf Ba diartikan baro'ah, artinya bebas. Bebas dari kemunafikan. Aridwan diambil dari kata ridho. Nah, ridho itu ada 2. Keridhaan Allah kepada manusia dan keridhaan manusia kepada Allah. Artinya keridhaan Allah kepada manusia adalah iradahnya Allah untuk memberi kasih sayang dan ganjaran baik atau pahala kepada hamba. Sedangkan keridhaan manusia kepada Allah itu adalah surul qalbi bimaril qada. Kerelaan hati untuk menerima keputusan Allah. Nah, karena itulah Allah berfirman dalam hadis qudsi, man lam yarda biqadai walam yashkur ni'amai walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahtas samai wal yatlub robban siwaya. Luar biasa. Begitu kerasnya firman Allah. Barang siapa yang tidak menerima dengan keputusanku, ya tidak terima dengan keputusan Allah. Dan tidak bersyukur dengan nikmatku. Apa itu nikmat? Yang kecil, yang sedikit, atau banyak. Dan juga tidak sabar dengan ujianku. Maka keluarlah dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Bagi orang yang tidak menerima keputusan Allah, tidak bersyukur kepada nikmat Allah, dan tidak sabar terhadap ujian-ujian Allah. Jadi ar-ridha samratun min samaril mahabbah. Ridha itu buah dari buah-buahan cinta. Jadi kalau kita ingin ridho terhadap Allah, maka harus memiliki cinta kepada Allah yang melebihi cinta kita kepada diri kita. Melebihi cinta kita kepada apapun. Dan cinta itu agar supaya mendapatkan keridhaan dari Allah, maka jalannya adalah mencintai guru mursyid. Sedangkan orang yang jatuh cinta harus selalu bersabar dan bersyukur. Apapun yang diberikan oleh kekasihnya. Artinya sabar ketika mendapatkan cobaan dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ar-ridha min a'la maqamatil muqarrabin. Ridho itu adalah salah satu pangkat tertinggi orang-orang muqarrabin. Oleh karena itu, ridho harus dimiliki, harus dicari dari sekarang. Mumpung-mumpung masih sehat, mumpung-mumpung masih hidup kita di dunia. Syekh Mursyid, As-Sayyid Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghasiful Masdul, Qadasallahu sirah, menuliskan
di kitab pada suhur, ayol ikhwan rahimakumullah, la yunalu ridwanullah fil akhirah. Wahai ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ridho Allah itu tidak akan diperoleh, tidak akan didapatkan di akhirat, tidak akan diperoleh, tidak akan didapatkan ketika sudah mati. Illa idza nila bihi fid dunya. Kecuali ridho Allah itu akan kita peroleh agar kita dapatkan selama di dunia. Aifil hayati, yaitu di dalam kehidupan kita, qablal mauti, sebelum mati. Dengan apa? Bil bay'ati wa talqini. Dengan bay'at dan talqin. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa man ma'ahum fi hayatihim. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga orang-orang yang bersama mereka di dalam kehidupan mereka. Baiat artinya janji setia. Janji setia untuk mengamalkan, untuk mengamankan, dan melestarikan ajaran. Mengamankan, mengamalkan, melestarikan fatwa. Dan mengamalkan, mengamankan, melestarikan maklumat Syekh Mursyid, baik dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Baiat. Dan talqin adalah memasukkan inti zikir jahar dan zikir hofi ke dalam ruh yang nempel pada rambut, nempel pada kulit, daging, saraf, darah, tulang, dan sumsum. Yang fungsinya untuk mengingatkan hati yang lupa, membangunkan hati yang tidur, menyembuhkan hati yang sakit, membangkitkan hati yang mati. Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh, sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yaitu terjadinya Baitur Ridwan. Allah meridhoi mereka yang jumlahnya sekitar 1.500 orang ketika berbaiat, yaitu Baitur Ridwan yang terjadi di Hudaybiyah di bawah pohon Samurah namanya. Baiat itu isinya bahwa mereka tidak akan lari saat memerangi kaum kafir Quraisy dan rela kehilangan nyawa. Dia Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Apa yang terdapat dalam hati mereka? Keimanan, kejujuran, dan keikhlasan. Maka lalu Allah memberikan ketenangan kepada mereka. Ketenangan dan ketentraman jiwa. Dan Allah memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, yaitu penaklukan kota Mekah. Jadi, kalau umat Islam sekarang jauh dengan zaman Rasulullah, baiatnya para sahabat kepada Rasulullah. Jadi,
umat Islam sekarang wajib berbaiat kepada waliyan mursyida, yaitu Syekh Mursyid sebagai naibar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naibnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon samurah diartikan, ya, syajarah itu kalimatun thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana diterangkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu masalang kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Dalam tafsir At-Tabrani, kalimatan thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Sedangkan memerangi orang-orang kafir yang dimaksud itu adalah memerangi hawa nafsu. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Badar, roja'na minal jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan perang yang lebih besar? Qala, jihadul qalbi, ay jihad nafsi. Perang melawan hawa nafsu. Nah, ini. Jadi, setelah pembaiatan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, antumul yaum khairu ahlil ard. Hari ini kalian semua menjadi paling baik-baiknya penduduk bumi. Maka sungguh beruntung bagi orang yang telah berbaiat dan bertalkin zikir kepada walian mursyida, naibar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mursyid kamil mukamil As-Sayyid Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul Qadasallah Sirrah. Maka bagi keluarga yang belum baiat dan talkin zikir, diajak agar menjadi sebaik-baiknya penduduk bumi yang mendapatkan keridhaan dari Allah dan pulang kepada Allah dengan membawa kemenangan dan kesenangan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya beserta keluarga dan umumnya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Bisyekh Muhammad Abdul Ghasif Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.